Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di konten kali ini saya akan bahas tentang Google Pixel 6 Pro. Apakah Google Pixel 6 Pro itu worth it di tahun 2025 ini atau enggak? Itu sih tergantung kita juga sih. Apa kalian beli untuk kameranya doang atau mau ngegame, atau kan semua orang itu beda-beda kebutuhan juga. Oke, sebenarnya saya mau beli iPhone 13 sih rencananya sih, dan setelah saya scroll-scroll di sosial media khususnya di Facebook gitu, ada yang jual Google Pixel 6 Pro dengan harga lumayan murah lah, 800 ringgit kalau saya rupiahkan itu sekitar 2 jutaan lebih lah, 2.200.000 gitu guys. Oke. Dan akhirnya saya coba cari di YouTube ya. Di YouTube review-review untuk Google Pixel 6 Pro ini, apakah masih worth it, apakah masih bagus, dan hasilnya sebagian besar bilang ini masih worth it banget. Apalagi di sini saya beli, saya prioritaskan, saya utamakan itu untuk hasil kameranya, Bray. Dan saya lihat di beberapa review ya, ini Google Pixel 6 Pro ini ada yang membandingkan hasil kameranya dengan iPhone 13. Ada yang membandingkan dengan iPhone 13 Pro Max, dan terakhir saya tonton itu yang dibandingkannya dengan iPhone 14. Sebagus itukah untuk hasil dari kamera Google Pixel 6 Pro ini, Bray? Dan akhirnya saya nego-nego dan ya 800 ringgit saya beli dengan kondisi LCD nggak original ya, sudah ditukar, tapi untuk LCD-nya sih masih oke lah. Kalau untuk monitor hasil video foto ini lumayan akurat juga sih untuk warnanya gitu. Oke, jadi kesan pertama saya pegang HP Google Pixel 6 Pro ini ya, karena apa ya? Karena saya udah biasa pakai HP kelas mid range. Contohnya ini Xiaomi Redmi Note 10S ya. Kesan pertama saya itu lumayan berat sih ya, tapi bagi saya ini walaupun HP flagship tahun lalu ya, rasa premiumnya sih masih berasa sih guys. Untuk bodinya saya lihat di sini lumayan bagus lah, nggak ada lecet-lecet, cuma lecet-lecet sedikit juga. Dan untuk Google Pixel 6 Pro ini menggunakan bezel aluminium ya. Di sini untuk pinggirnya menggunakan aluminium, dan untuk bagian belakangnya menggunakan kaca. Ya, wajar sih kalau rasa kesan pertama saya pegang itu lumayan berat sih, karena di sini kan depan belakang pakai kaca dan premnya menggunakan aluminium, Bray. Untuk bagian depan, untuk LCD-nya ini sudah diganti. Wajar lah, harga 2 jutaan, nggak mungkin lah kita dapat semuanya ori dan semua kondisinya masih bagus gitu. Tapi untuk kualitas LCD-nya nggak burik-burik kok guys. Ini gimana ya, kalau saya lihat untuk kualitas warna dari LCD-nya ini lumayan bagus. Malah ini hampir sama dengan yang orinya gitu guys. Kalau kalian pakai nonton masih enak, dan untuk monitor hasil gambar atau video lumayan akurat lah, walaupun ada sedikit perbedaannya. Contohnya di sini saya ambil gambar atau rekam video, dan hasilnya saya kirim ke HP saya yang satunya. HP saya yang satu ini LCD-nya masih original AMOLED ya. Setelah saya dekatkan dan bandingkan warna atau hasil gambarnya sama, cuma kalau kita foto wajah atau warna kulit itu bedanya sedikit lebih kecoklatan kalau kita lihat di LCD-nya Google Pixel 6 Pro ini. Akibatnya karena LCD-nya nggak ori, jadi sini kekurangannya ya. Fingerprint under display-nya itu nggak bisa guys. Tapi itu nggak masalah sih bagi saya. Untuk bagian tombol power dan tombol volume di sini agak keras ya guys. Ini mungkin sudah diganti juga. Ini enggak, malah lebih enakan saya tekan tombol yang di HP saya Xiaomi Redmi Note 10S ini. Ini lebih enak kok guys nih. Tapi di sini agak keras untuk Google Pixel 6 Pro ini. Mungkin sudah diganti juga ya. Tapi it's okay lah, harga 2 jutaan saya sadar diri juga. Tapi di sini untuk bodinya di sini ya, untuk kondisi fisiknya sih anjay, ini mulus banget sih Bray ini. Kalau diganti juga, kalau nggak ori juga, ini nggak mungkin sih kalau nggak ori. Di sini saya lihat untuk bagian belakangnya ini rapi,
kayak original gitu, nggak pernah dibuka. Mungkin sini cuma LCD sama tombolnya aja yang sudah diganti guys. Untuk masalah mic dari Google Pixel 6 Pro ini kalian bisa dengar sendiri untuk video ini ya. Di sini saya bicara, saya ngomong dan saya rekam menggunakan Google Pixel 6 Pro ini. Kalian nilai sendiri lah hasilnya. Hasilnya lumayan bagus lah menurut saya, bagi saya. Ketimbang saya coba ngerekam pakai di sini HP kelas mid-range saya, di sini Xiaomi Redmi Note 10S tahun lalu, udah lama juga. Ini lebih bagus sih di Google Pixel 6 Pro ini. Untuk bagian kamera depan belakang nggak ada masalah, cuma di sini untuk kamera depan ini nggak center dengan LCD-nya. Nah di sini saya juga, tapi nggak ada masalah sih untuk hasil rekaman atau hasil fotonya. Nggak ada kayak blur atau pixnet itu nggak ada guys. Di sini normal untuk kamera depan walaupun sini nggak center dengan LCD-nya. Untuk kamera belakang baik-baik saja, nggak ada masalah juga, nggak ada untuk minus-minusnya. Untuk bagian speaker dari Google Pixel 6 Pro ini double bawah atas ya, dan sudah stereo juga. Dan kalau nggak stereo, kalau masih mono sih nggak flagship juga sih, nggak enak aja dengarnya HP flagship masih speaker mono. Dan untuk hasil suaranya ini anjay, ini sih enak banget sih bray. Sudah saya bandingkan dengan speaker dari Infinix Note 40 Pro yang sudah kolaborasi dengan JBL. Masih enakan saya dengar dari hasil suara dari speaker Google Pixel 6 Pro ini. Anjay, wajar lah HP kelas flagship walaupun tahun lalu ya. Kalau masalah baterai lumayan boros sih, tapi nggak terlalu boros juga sih, masih bisa diandalkan ya. Kalau pakai nonton kira-kira tahan sampai kurang lebih 3 sampai 5 jaman lah kalau kalian pakai nonton. Itu pun kalau kalian untuk brightnessnya kalian gak usah fullin, gak usah terang-terang banget lah kalian, apalagi kalian nonton di dalam ruangan gak usah terlalu terang lah, kalian setting di paling rendah aja lah, nggak usah terlalu terang supaya baterainya nggak terlalu boros gitu. Dan kalau digunakan main game, saya belum coba sih untuk main game sampai gila-gilaan itu, cuma saya sudah coba main sekali ya. Game Mobile Legends saya setting di rata kanan dan alhasil lancar, nggak ada nge-lag, nggak ada frame dropnya juga. Dan saya sarankan kalau kalian pakai main game Google Pixel 6 Pro ini, saya sarankan sih pakai cooler HP ya, karena lumayan cepat panas juga HP-nya ini bray. Dan untuk Google Pixel 6 Pro ini sudah support wireless charging loh. Nggak heran sih, kan ini HP flagship walaupun HP flagship tahun lalu bray. Masalah SIM card, ini cuma single SIM ya, bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat ini bekas kayak mau dibengkokkan. Mungkin yang punya HP ini dulu nggak tahu fungsi dari lubang ini. Ini lubang fungsinya untuk mendorong kartu SIM supaya terlepas dari kunciannya ini bray ini. Soalnya untuk Google Pixel 6 Pro ini nggak kayak HP kebanyakan ya, tinggal kita lepas dan kalau kalian balikkan itu akan jatuh. Beda di sini ada kunciannya itu guys. Ini enggak kuncian sih, tapi di sini ada coakan sedikit supaya di sini ngepres gitu untuk kelok gitu untuk SIM cardnya supaya nggak lepas, baru kalian masukkan ke HP-nya gitu. Kalian bisa lihat di sini untuk perbedaannya. Di sini untuk ini contohnya, di sini saya contohkan di sini untuk Xiaomi Redmi Note 10S di sini. Dan ini bisa lepas kalau dibalikan, sedangkan ini untuk Google Pixel 6 Pro nggak bisa lepas. Dan kalau kalian mau buka ini untuk SIM cardnya, kalian tinggal dorong lewat lubang yang belakang ini bray. Untuk hasil kamera dari Google Pixel 6 Pro ini masih bisa diandalkan kok guys. Kalau kalian beli untuk membuat video konten, dan emang sih tujuan saya beli ini HP, saya prioritaskan itu hasil kameranya. Dan setelah saya coba memang nggak ngecewain sih, walaupun ada kekurangannya gitu. Contoh untuk hasil potret ya, untuk kamera depan kalian bisa lihat di sini contoh foto dari wajah saya dengan mode potret. Di sini kalau saya zoom itu ada bocor-bocornya gitu, nggak rapi untuk blurnya di sini guys. Dan untuk hasil potret dari kamera belakang kalian bisa lihat di sini contoh foto dari foto bunga ini guys.
Ini tuh blurnya itu juga nggak rapi, kalian bisa lihat di sini. Ya, tapi siapa sih yang peduli kalau nggak di zoom nggak kelihatan juga kok. Dan sini saya tes ya, saya tes untuk kestabilan dari rekaman video 4K 60 fps-nya. Saya tes di atas motor dan kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri hasil dari rekaman Google Pixel 6 Pro di resolusi 4K 60 fps. Bisa stabil, dan ini saya coba ya, ini saya coba untuk ngerekam, saya buat video timelapse dengan kecepatan saya setting di 120 kali, dan hasilnya ya kurang lebih seperti ini guys. Ini berfungsi banget sih kalau kalian itu produktif ya, mau jual foto atau jual footage dari beberapa website, contohnya di Shutterstock atau di PhonePaper. Ini HP ini berguna banget sih guys untuk kalian buat timelapse atau buat foto-foto kalian. Yang penting kalian tahu komposisinya juga sih. Oke, masalah kamera untuk Google Pixel 6 Pro di tahun 2025 ini ya masih bisa bersaing kok bray. Nggak usah khawatir, apalagi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian buat jualan footage atau rekamannya atau foto, ini masih worth it lah. Tapi jelas ada plus minusnya, tergantung kalian sih, kalian beli HP ini buat apa. Dan bagi saya sih, saya beli Google Pixel 6 Pro ini saya tujukan ke kamera doang, nggak saya pakai ngegame, lebih jelasnya sebagai HP kedua saya guys. Dan sekian video kali ini ya, jangan lupa like kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.